أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم. Syukur alhamdulillah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala kita kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh berkah guna sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan keperduan kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat fardu maghrib dengan cara berjamaah, yaitu mengikut daripada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Yang artinya barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan menjadi baik atau akan mendapatkan kebaikan, niscaya diberikan Allah Ta'ala hidayah pengertian. Orang tersebut berusaha mempelajari ilmu agama, orang itu dianugerahi Allah kepahaman di dalam perkara agama. Maka orang yang akan dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka orang itu akan mendapatkan hidayah dan taufik Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita bertaan termasuk daripada hamba Allah yang dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma. Ujar Rasulullah, beliau bersabda, barang siapa yang kedatangan ajal atau mendatang kematian, wa huwa yatlubul ilma, sedangkan ia dalam keadaan menuntut ilmu agama, laqiyallahu ta'ala wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyina illa darajatun nubuwah. Rawahu Tabrani. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menemuinya di alam akhirat dan Allah akan menempatkannya di golongan para nabi-nabi atau para anbiya, satu derajat kedudukannya dengan para nabi. Artinya surganya kada kalah dengan surga para nabi-nabi. Ditempatkan oleh Allah, dikumpulkan oleh Allah bersama dengan para nabi-nabi yang mereka itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah berkata, ujar Sidin, di ketika Allah bukakan hijab melihat daripada kebaikan dan kelebihan daripada orang yang menuntut ilmu, artinya seorang yang keluar daripada rumahnya yang mempunyai dosa sebesar gunung Tihamah, seorang yang keluar daripada rumahnya yang mempunyai dosa sebesar gunung Tihamah, duduk di majlis ilmu agama, mendengar orang alim memberikan nasihat tentang masalah agama, balik ke rumahnya, Allah hapus, Allah hilangkan semua dosa-dosanya. Jadi kita datang ke sini misalnya dosa nang kayak gunung Tihamah, ujar Sina Umar bin Khattab, lalu kita mendengarkan nasihat orang alim, lalu kita takut kepada Allah, niat beribadah kepada Allah, maka bulik kita daripada tempat ini, jasidin tempat majlis itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahi Allah taala istiqamah dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata bighairi tuhurin. Tidak Allah terima sembahyang tanpa berwudu. Allah kada menerima sembahyang wajib maupun sembahyang sunat yang mana ia mengerjakan sembahyang tanpa berwudu atau kada batayamum. Maka salah satu daripada syarat sah sembahyang itu orangnya suci hadas besar, suci daripada hadas kecil. Maka orang yang sembahyang yang kada berwudu, maka itu sembahyangnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun wudu itu ada disebut dengan wudu pada syariat. Maka wajib bagi orang yang hendak mengerjakan sembahyang itu melaksanakan daripada wudu. Adapun rukun wudu itu ada 6 perkara. Ini kalau di dalam fikih. Kalau menurut di dalam Al-Quran cuma 4. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya wallahu a'lam. Wahai mereka yang beriman, wahai orang-orang yang dianugerahi iman, apabila kalian hendak sembahyang, baik itu sembahyang wajib atau sembahyang sunat, maka basuhlah muka kalian. Basuh muka. Basuhlah kedua tangan kalian sampai kedua siku, dan sapulah kepala kalian, dan basuhlah 2 kaki kalian sampai kedua tumit kalian. Jadi menurut Al-Quran cuma 4 rukun wudu. Adapun tambahannya kenapa jadi 6? Pertama ditambahi hadis Nabi yaitu niat, innamal a'malu binniyat. Kemudian ditambahi oleh ulama yaitu tertib, artinya berturut-turutan. Jadi kalau menurut fikih rukun wudu jumlahnya ada 6 perkara. Karena pertama ditambahi dengan niat. Adapun niat itu andaknya niatu muhalluha fil qalbi. Niat itu andakannya di dalam hati. Yang kedua rukun wudu membasuh muka, disertai tadi dengan niat mulai daripada awal tumbuh rambut kepala sampai ke bawah dagu. Ini dagu di bawah sini. Nah, lebihi pada dagu ini, dagu lebihi ke bawah. Disunnahkan membasuh itu 3 kali. Makruh melebihi membasuh sampai 4 kali, hukumnya makruh. Atau 2 kali membasuh, hukumnya makruh juga. Jadi nang abdal itu 3 kali. Dan haram menggunakan banyu wakaf melebihi daripada target yang kita pakai untuk berwudu. Artinya banyak buang-buang banyu wakaf, itu menjadi haram hukumnya. Kalau pangpian berwudu nang kaya mandi mendesau anu salangnya nang kaya nang pagelangan gini, nang kan tuh ada nang kerannya pian ada puas pian bakal tuh pian cabut kerannya menggelelau banyu. Nah, itu bisa menjadi haram hukumnya, berlebih-lebihan jadinya. Kemudian yang kedua tadi membasuh muka mulai daripada awal tumbuh rambut sampai ke bawah dagu, dari telinga kanan sampai telinga kiri. Menurut kaul yang mu'tamad, masalah meletakkan niat berwudu menurut kaul yang muktabar, pendapat yang dapat diperpegangi dan dapat diamalkan, meletakkan niat wudu di ketika banyu sampai ke muka. Kada boleh kita berniat wudu nawaitul wudu, itu kada apa mama lapas nawaitul wudu ali rabbil hadasil akbari fardan alayya lillahi ta'ala, itu lapasnya kada apa. Cuma waktu mandak niat pas banyu sudah sampai ke muka kita, mandak banyu di atas dahi sini. Nah, jangan di sini mandak banyu pertama pian,
di dahi sini. Nah pas di sini mandak banyu, maka disitulah sahaja ku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Tapi niatnya di dalam hati. Kalau pangkina bayi mandak sahaja ku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atasku karena Allah Ta'ala, itu bukan niat karena berbunyi pakai montong. Jadi niat itu andaknya di dalam hati. Itulah niat di dalam hati, rahasia daripada rahasianya Allah Ta'ala yang bertajalli kepada diri kita. Karena nang berniat itu orangnya kada kalihatan. Kada kalihatan kalau berniat itu, tapi ada berbunyinya, tapi kada kalihatan. Kayak apa rupanya, kada ketahui juga potongannya. Itulah rahasia Allah di dalam diri kita. Berniat di hati sahajaku berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu atasku karena Allah Ta'ala. Kada boleh berniat sebelum banyu sampai ke muka, maka kada sah. Belum sampai ke muka sudah berniat sidin, maka kada sah daripada wudunya tadi. Dan jangan sampai ada yang menghalangi banyu sampai ke muka. Misalnya apa nama halangi? Catka di sini, atau spidol nang permanen kah di muha kita, atau misalnya bakas pian manyang iwak papuyo atau iwak haruan ada betimpil di muka pian nih sisiknya, maka itu harus dibuangi terlebih dahulu. Atau getah nang ada di muka kita, getah para bakas mangalut umpan papuyo, rupanya karena getah di sini berlihan berikit nah berwudu, maka kada sah wudunya kecuali dibuangi terlebih dahulu getah tersebut. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai lebih daripada 2 siku, melebihi batas daripada yang wajib. Itu hukumnya sunnat. Ketika kita berniat, ketika kita mengerjakan wudu, maka ingat di dalam hati, jadi kawa melaksanakan wudu mulai berniat membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala sampai membasuh kedua mata kaki sampai mata kaki. Kita pandang itu semua adalah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan perbuatan kita, tapi adalah diperbuat atau perbuatan Allah Ta'ala. Ini kalau kita meletakkannya di dalam pandangan batin kita, tauhidul af'al. Tapi kalau kita meletakkan di dalam pandangan hati kita kepada tauhidus sifat, maka mulai kita berniat sampai kita mengerjakan daripada seluruh rukun wudu, itu kita pandang dengan rahmat atau dengan anugerah Allah Ta'ala, atau dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidaklah bisa kita berniat dan tidaklah kita bisa berbuat kecuali dengan sifat Allah. Karena sifat Allah bersifat wujud sampai mutakalimun, itu milik Allah Ta'ala. Nang hidup Allah, berarti nang kawa berniat itu orang nang hidup. Orang mati kada kawa berniat. Orang mati itu kada kawa berniat. Nang kawa berniat itu orang hidup. Nang kawa bergerak itu orang hidup. Nang kawa apa-apa itu orang hidup. Siapa orang nang hidup? Kada lain Allah Ta'ala nang hidup. Nang mati itu hakikatnya kita. Pian mati, ulun mati. Jadi sama pada mati. Jadi matian kita bertaan. Makanya bila nak sembahyang, la haula wala quwata illa billahil alil azim, ujar hati jadi kawa membasuh muka, rahmat pian ya Allah. Jadi kawa membasuh kedua tangan, rahmat pian ya Allah. Di dalam hati musyahadah kepada Nur Muhammad, ujar hati kita ini gawian Rasulullah. Ini nang beudu ni nang menggawi Rasulullah. Jadi kita diumpat Rasulullah. Siapa nang menyuruh? Allah Ta'ala. Jadi bila kita karam di dalam panapir Rasulullah, maka kita memandang ini gawian Rasulullah. Bilanya kita karam di dalam panapillah, kita memandang ini gawian Allah Ta'ala. Nya dua aja, bila kada panapillah, panapir Rasulullah. Adapun panapir anu piseh, nah kita memandang ini adalah guru kita nang malajari lawan kita bahari.
mulai guru kita ke atas sidin nang malajari, tapi nang ianya ini gawian Rasulullah. Nang mula-mula menggawi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai lebih daripada 2 siku. Keempat, menyapu sebagian kepala. Nah, sebagian kepala pian membasuh di sini sahaja juga, membasuh di jambul sahaja, di belakang sini sahaja, asal pian jangan membasuh di sini. Membasuh sebagian kepala hanya di dahi guru ini kada sah, tapi mun sidin membasuh di sini sahaja pian, tapi nang bagus tuh sebagian kepala. Sebagian kepala dibasuh sidin. Nah, yang keempat, menyapu sebagian kepala. Kelima, membasuh 2 kaki sampai ke 2 tumitnya. Ini ngarannya tumit nih, tumit. Nah, lebih sedikit pada tumit nih. Nah, itu lebih baik lagi. Keenam, tertib, artinya berturut-turutan, mendahulukan nang terdahulu, mengemudian nang terkemudian. Dan sunnah daripada membasuh anggota wudhu, mendahulukan anggota yang kanan, dan makruh membasuh anggota wudhu yaitu mendahulukan yang kiri, maka hukumnya makruh. Mendahulukan yang kiri sahaja wudhu kita, tapi hukumnya makruh. Makruh itu gawian yang dicela oleh Allah dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Misalnya pian membasuh anggota 2 tangan berdahulu kiri, wudu pian sah, tapi makruh kada mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Membasuh misalnya betis terdahulu kiri, itu pun hukumnya makruh menurut daripada fikih, menurut syariat. Kemudian makruh lagi di dalam berwudu memakai air walaupun di tepi sungai yang luas dengan berlebih-lebihan, itu hukumnya juga makruh. Dan haram berlebih-lebihan memakai banyu wakaf untuk berwudu. Nah, ini yang perlu kita jaga pian. Kasihan kaum tuh mengisi banyu tak buang-buang mendesau. Jadi kita secukupnya jangan bodoh. Kemudian lagi makruh tidak menyelat-nyelati janggut yang tebal, hukumnya makruh. Amun janggut yang tipis, nah harus dianuakan. Kalau janggut yang tebal, hukumnya makruh, tidak menyelat-nyelati lainnya, tapi dengan tangan kanan. Nah, benarnya menyelat-nyelati janggut yang tebal. Makruh membasuh anggota lebih daripada 3 kali atau mengurangnya, yaitu 2 kali, hukumnya makruh. Jadi lebih daripada 3 kali membasuh anggota wudhu hukumnya makruh, melebihi daripada 3 kali. Membasuh muka misalnya 4 kali makruh, membasuh 2 tangan misalnya 4 kali atau 5 kali makruh, membasuh muka misalnya 2 kali saja juga makruh. Yang afdal itu 3 kali. Asalnya membasuh wudhu sekali, muka sekali, tangan sekali, apalagi sebagian kepala sekali, betis sekali. Itu asalnya, tapi nang disunnahkan ujian Nabi, sunnah daripada para anbiya adalah 3 kali membasuh anggota wudhu. Yang kita kerjakan lagi. Apabila kita mengerjakan seperti itu, maka itulah orang yang cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka itu menghidupkan daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Arti menghidupkan sunnah Nabi itu seakan-akan kita melihat Nabi di batang tubuh kita mengerjakan daripada ibadah wudhu. Nah, artinya menghidupkan sunnah Nabi itu menghidupkan gawian, seakan-akan pandangan batin kita nih melihat gawian Nabi nang ada di batang tubuh kita. Itu maksudnya. Jadi kita tuh selalu menggenang Nabi di ketika kita mengerjakan segala macam ibadah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah wudu 3 kali.
barang siapa ujar Nabi yang menguranginya atau menambahnya maka hukumnya makruh. Yang wajib ujar Nabi 1 kali namun harus sempurna, lebih afdal menyapu dan membasuh 3 kali. Makruh hukumnya lebih daripada 3 kali. Yang ketiga, makruh meminta tolong pada membasuh anggota wudu, kecuali udur kayak mama abah kita kada kawal lagi, maka sunnah kita sebagai anak menolongi sidin, membantu sidin. Tapi kalau sihat kayak ulun misalnya sihat, ulun minta tolong lawan Pak Haji julun anu Pak Haji Abdul Hamid ujar ulun, tolongi panggil basuhakan muha ulun ni umah nyamannya, basuhakan pang tangan ulun ni umah nyamannya. Nah itu hukumnya makruh tanpa ada udur. Atau makruh juga minta mencucurkan air wudhu jika tiada udur. Tapi sunnah hukumnya kita membantu guru kita. Pian melihat Al-Habib Umar bin Hafiz Hadrul Maut itu ketika beliau berwudu, Masya Allah murid-murid beliau membantu, ada yang mencucurkan banyu seperti hanya Rasulullah ketika berwudu, para sahabat ini pian membantu Nabi. Nah itu hukumnya sunnah. Bahkan berkas wudu daripada banyu wudu Nabi, para sahabat berebut menenai mengambil berkat daripada air yang bekas disentuh daripada tubuhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang diharamkan atas orang nang kada berwudu, yang diharamkan bagi orang yang tidak berwudu itu 4 perkara. Pertama, sembahyang wajib maupun sembahyang sunat hukumnya haram bagi orang yang kada berwudu. Kalau pang pian kena sembahyang kada sing wuduan, ujar anak, bah pian kada berwudu lagi, aku nakai nang wahini abah ampih 4 guru arsa tuh wahini pelang belajar abah ada nang harap saikungan awak abah ni Nur Muhammad nakai banyu Nur Muhammad, jadi kada berwuduan lagi kada apa nih, suci sudah. Nah ini pakai nang sabuko nih pian, itu bujur jadi etikatnya bujur dah, tapi syariatnya tertinggal. Etikatnya bujur dah, sabukuan awak mulai hujung rambut betis itu Nur Muhammad batajali lawan kita sudah bujur. Allah Ta'ala zatnya bertajali kepada nafas, bertajali kepada roh, bertajali kepada nafas, hinak, apalagi roh, bujur aja. Tapi syariatnya kada digawe, maka tetap haram hukumnya. Kedua, sembahyang sunat kada berwudu hukumnya haram. Jadi orang nang kada berwudu itu 4 nang diharamkan. Pertama sembahyang, kedua tawaf di Baitullah hukumnya haram kada berwudu. Orang haid haram hukumnya tawaf di Baitullah. Kemudian yang ketiga menyentuh Al-Quran, menjapai Al-Quran, menanggung Al-Quran, itu juga hukumnya haram bagi orang yang kada berwudu. Tapi membaca Quran bagi orang yang kada berwudu boleh. Tapi menyentuh mushaf nang Al-Quran itu hukumnya haram, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya terjadi kebakaran, lalu kita hendak menyelamatkan Al-Quran daripada rumah kita, kita ambil sedangkan kita kada berwudu, maka boleh, ada apa-apa, karena dalam keadaan darurat itu boleh. Jadi menyentuh Al-Quran dan menanggung Al-Quran itu membawa hukumnya haram bagi orang yang tidak berwudu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu, bahwasanya beliau qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdi, tiada daripada hamba, wala ibra'atin, dan tiada daripada seorang perempuan, tawadda'a yang berwudu,
fa ahsanal wudu'a, maka ia menyempurnakan akan wudunya. Summa qara'a ba'dahu, kemudian ia membaca sesudah berwudu, inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhiriha, itu membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu dibaca imbah berwudu, hukumnya sunat. Apa ujian Nabi? Illa a'tahullahu ta'ala, melainkan diberi oleh Allah Ta'ala, bikulli harfin, bagi tiap-tiap huruf minha, daripada surah Al-Qadar nang kita baca, mi'ata darajatin, 100 derajat. Jadi setiap huruf yang ada di dalam surah Al-Qadar yang kita baca sesudah kita melaksanakan ibadah wudu, maka Allah memberikan pahala 100 kebaikan setiap hurufnya. Wa khalaqallahu ta'ala min kulli qatratin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan atau menciptakan min kulli qatratin, daripada tiap-tiap titisan qatarat air wudu, min wudu'ihi, daripada wudunya, malakan, yaitu menjadi seorang malaikat. Jadi setiap tetesan air wudu itu menjadi malaikat. Apa sih malaikat tadi? Yastaghfiru lahu, memintakan keampunan bagi orang yang berwudu, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Subhanallah. Mudahan kita dianugerahi Allah Ta'ala kaum ma'amalakan, walaupun sunat tapi fadilahnya luar biasa. Sekali seumur hidup barang ma'amalakan gini. Nah kita semalam kada ta'amalakan, dahulu kada ta'amalakan, mudahan ta'amalakan. Sekali barang seumur hidup, tanda ma'amalakan hadis Nabi. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa, ujar Rasulullah, yang membaca inna anzalnahu sekali sesudah berwudu, maka ia dicatat sebagai orang yang siddiq, orang yang benar ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, barang siapa yang membaca 2 kali inna anzalna sesudah berwudu, maka ia dicatat di dalam buku catatan para syuhada, yaitu golongan orang-orang mati syahid. Masya Allah, ada gampangan nih pian. Ini na jurang man ahya sunnati faqad ahabbani, yang ini termasuk ma'amalakan sunnah Nabi. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali inna anzalnahu fi lailatul qadri ila akhiriha, sampai tuntung sasurahan, maka ia dihalau. Maksudnya dihalau itu kena dikumpulkan bersama dengan para nabi-nabi yang jumlahnya 124.000 nabi dan 313 rasul, 25 nabi dan rasul. Maka orang itu walaupun inya orang biasa, bukan daripada golongan wali Allah, tapi karena mengamalkan sunnah Nabi, maka dikumpulkan dengan pejabat-pejabatnya Allah Ta'ala. Kita orang biasa, tapi dapat undangan dari presiden, undangan dari gubernur, undangan daripada bupati, undangan daripada camat calon mati. Tak kumpul kita, padahal bagiannya di pinggiran. Sekalinya nah, ayah Pak Haji diundang Allah Ta'ala lawan nang bini sampai ke Makkah, sampai ke Madinah. Masya Allah, tak kumpul lawan Arab-Arab pejanggut gana-ganal. Itu undangan istimewa. Wa adim fin nasi bil haji yatu karijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fazin amik. Itu dapat panggilan Nabi Ibrahim. Mudahan kita bertaan dapat panggilan undangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang hakikatnya adalah undangan dari Allah
undangan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung keluarga kita yang dianugerahi Allah Ta'ala dapat melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Nang kita nang belum ini sabarlah kita, mudahan juga dapat undangan dari Allah, undangan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nang kita belum kawa ini rancak-rancak ke masjid sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang asar berjamaah, sembahyang subuh dengan berjamaah, maka Allah akan memberikan pahala juga seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan memberikan jamuan kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama. Ganjarannya sangat besar nilainya di sisi Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Ulun banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ulun dan bagi sampian sabartaan.